Ini salah satu informasi yang paling banyak dicari ibu-ibu digital bulan ini. Jadi ini soal aplikasi belajar AI gratis untuk anak set yang sedang banyak dibicarakan belakangan ini, terutama di kalangan ibu-ibu yang aktif di dunia digital. Banyak yang penasaran tapi belum tahu detail pentingnya. Yang bikin topik ini makin penting adalah fakta bahwa perkembangan ini terjadi sangat cepat dan banyak dari kita yang belum sempat menyesuaikan diri, padahal dampaknya sudah terasa. Bayangin situasi ini bunda, kita lagi menjalani hari biasa mengurus rumah dan keluarga, tapi tiba-tiba ada informasi tentang aplikasi belajar AI gratis untuk anak set yang kalau tidak kita ketahui bisa berdampak langsung ke keseharian kita. Itulah kenapa topik ini penting untuk dibahas sekarang. Dan percayalah, banyak ibu-ibu lain yang merasakan hal yang sama. Di grup-grup WhatsApp ibu-ibu, topik seperti ini sering banget jadi bahan diskusi panjang karena semua orang punya pengalaman yang relate. Di salah satu grup WhatsApp ibu-ibu yang saya ikuti, topik ini pernah jadi pembahasan panjang. Ada yang sudah merasakan manfaatnya langsung, ada juga yang sempat kena dampak negatifnya karena kurang informasi. Dari diskusi itu saya belajar bahwa pengalaman berbagi sesama ibu-ibu itu sangat berharga. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa hal penting soal aplikasi belajar AI gratis untuk anak set yang perlu dipahami. Pertama, ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja karena dampaknya nyata buat kehidupan keluarga. Kedua, dengan memahami ini lebih awal kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat. Satu lagi yang perlu bunda ketahui adalah bahwa hal ini terus berkembang dan berubah. Apa yang berlaku hari ini mungkin akan sedikit berbeda 6 bulan ke depan. Jadi penting untuk tetap update dengan cara yang tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Yang sering tidak disadari adalah bahwa aplikasi belajar AI gratis untuk anak set ini sudah mempengaruhi banyak keluarga Indonesia tanpa mereka benar-benar menyadarinya. Inilah kenapa literasi digital itu penting, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak menjadi korban dari hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi. Kalau kita bandingkan kondisi 2 atau 3 tahun lalu, perubahan yang terjadi memang cukup signifikan. Banyak hal yang dulu terasa futuristik sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian. Dan tren ini akan terus berlanjut, jadi lebih baik kita mulai familiar dari sekarang. Mungkin bunda bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan sekarang? Jawabannya sederhana, mulai dari memahami dulu, lalu ambil langkah kecil yang bisa langsung dipraktikkan. Jangan tunggu sampai ada masalah baru bertindak, karena lebih baik mencegah daripada mengatasi. Dan yang kedua, jangan sungkan untuk berbagi informasi ini ke sesama ibu-ibu di grup WhatsApp atau media sosial, karena semakin banyak yang tahu semakin baik. Pertanyaan lain yang sering masuk ke kolom komentar saya adalah soal apakah hal ini aman untuk anak-anak. Jawabannya tergantung bagaimana kita sebagai orang tua membimbing dan mengawasi penggunaannya. Dengan pendampingan yang tepat, sebagian besar teknologi baru justru bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk perkembangan anak. Dampaknya buat keluarga kita sangat nyata bunda. Di era digital seperti sekarang, keputusan yang kita ambil soal teknologi dan informasi akan langsung berpengaruh ke keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan keluarga. Satu langkah yang tepat sekarang bisa mencegah banyak masalah di kemudian hari. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini, risikonya bukan hanya ketinggalan informasi, tapi bisa berdampak nyata ke keamanan keluarga kita, ke efisiensi pengelolaan rumah tangga, dan bahkan ke peluang ekonomi yang bisa kita manfaatkan. Tips praktisnya sederhana bunda. 1. Cari informasi dari sumber yang terpercaya sebelum mengambil keputusan. 2. Diskusikan dengan pasangan atau anggota keluarga lain supaya semua orang di rumah memahami hal yang sama. 3. Mulai dengan langkah kecil yang bisa langsung dipraktikkan hari ini tanpa perlu menunggu kondisi sempurna. Nah itu dia pembahasan lengkap kita hari ini tentang aplikasi belajar AI gratis untuk anak SD. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan ya bunda. Pertanyaan, kalau bunda harus pilih, mana yang lebih cocok untuk situasi keluarga bunda? Komen ya. Kalau video ini terasa bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman atau grup WhatsApp keluarga supaya semakin banyak yang mendapat manfaat dari informasi ini. Subscribe juga ya biar bunda tidak ketinggalan video-video berikutnya dari ibu-ibu digital. Sampai jumpa di video selanjutnya, bunda.